Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melahirkan amal-amal soleh dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu ucapan syukur, rasa syukur kita karena Allah masih memberikan kesempatan sehingga lisan kita sana Allah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melahirkan amal-amal kebaikan. Pagi ini yang akan kita bahas ada dua hal, ya, kaitannya dengan al-khauf war roja. Khauf dan roja, ya. Khauf itu kalau menurut bahasa itu ya artinya takut, ya. Takut, ya, akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan jalal, ya, keagungan Allah. Menurut Abu Bakar Ar-Razi ini, khauf adalah tawakko, ya. Tawakka'u makruhin au fawatu mahbubin. Jadi khawatir terjebak dengan sesuatu yang dibenci. Khawatir satu peristiwa yang terjadi dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan perkara hati, ya, ada rasa khauf, ya, ketika kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rasa khawatir dalam hati kita. Termasuk khawatir ketika sesuatu yang dicintai itu hilang. Kan rasa-rasa takut, ya. Jadi itu manusiawi lah. Kita ada kekhawatiran, ada ketakutan ketika sesuatu yang dicintai al-mahbub itu hilang. Itu khauf, ya. Jadi ini perkara hati, ada sesuatu yang khawatir dalam hati kita itu. Dikatakan pula khauf adalah apa? Istis'arun nafsi, perasaan jiwa, ya. Ini ma yaqdaru khaluha fil mustaqbal. Ya, jadi perasaan jiwa, kekhawatiran jiwa, ketakutan jiwa atas sesuatu yang mengotori keadaannya di masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang. Al-mustaqbal. Jadi satu contoh misalnya, nih. Kalau kita ini membaca, coba nanti dengan baca juz 30, ya, dari surat An-Naba itu semua menjelaskan tentang hari akhir. Kondisi suasana yang mencekam bagaimana ketika yaumul qiyamah itu terjadi. Ya. Itu kalau perasaan jiwa itu, ya, ada satu kekhawatiran, ya, yang terjadi kan onoe mengudi terus saja, ya,
Termasuk misalnya kajian-kajian tentang akhir zaman, bicara tentang Dajjal nanti itu akan seperti ini dan lain sebagainya, kerusakan, fitnah merajalela. Itu kalau kemudian menyebabkan kita punya rasa takut, ya, nah itu ya yang muncul rasa takut saja. Tetapi sudah cukup bagus. Kenapa? Ya, karena perasaan jiwa ada sesuatu yang khawatir yang bisa mengotori keadaannya di masa yang akan datang. Ya, ini khauf. Ada juga yang mengatakan khauf itu apa? Harokatul kalbi min jalali rabbi. Gerak hati, harokah itu. Gerak hati min jalali rabbi, dari keagungan Tuhannya. Jadi hati ini ada rasa ketakutan, takut ya. Jadi kalau kita misalnya baca istighfar ya, itu kemudian hati itu ada rasa khawatir, ada gerak hati yang menunjukkan rasa khauf karena keagungan Allah, itu berarti kita sudah ada rasa khaufnya dalam hati kita. Ya, itu kan berarti kita merasakan satu perbuatan bahwa yang kita lakukan itu satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita minta ampunan. Nah, ketika kita baca istighfar itu lalu kemudian hati ini bergerak, ada rasa khawatir. Ya. Itulah kemudian sebenarnya dalam hati kita itu ada ada rasa khauf karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu kan, ada orang itu yang soleh ya, senantiasa berbuat kebaikan, sehingga kemudian dia tidak punya rasa bahwa saya ini pasti menjadi orang yang terus istiqomah. Enggak juga. Ya, jadi perasaan yang demikian itu tidak mungkin. Ya, tidak boleh terlalu kegeeran dalam hal rojaknya, tapi juga enggak boleh terlalu punya rasa takut yang berlebihan. Ya, saya tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa. Itu enggak mungkin juga, karena berbuat maksiat itu juga bagian dari takdir Allah. Ya, nggak boleh kita terlalu rojaknya itu berlebihan, tapi juga nggak boleh rasa khaufnya itu juga berlebihan. Ya. Ketika ada orang yang selalu berbuat baik, ya itu biar jadi ketika Allah mentakdirkan dia berbuat maksiat, itu dia bisa merasakan bagaimana kondisi orang maksiat kepada Allah itu. Nah, takdir orang yang berbuat maksiat itu, takdir buruk orang yang berbuat maksiat itu adalah putus asa. Seolah-olah kemudian orang bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Putus asa. Takdir baiknya orang maksiat kepada Allah itu taubat. Ya. Tapi juga enggak boleh terlalu berlebihan, terlalu pede rojaknya. Engkau paling ya diampuni oleh Allah. Lalu kemudian diulangi maksiat. Ya. Dan terus menerus. Ya. Takdir buruknya orang maksiat itu adalah putus asa. Takdir baiknya orang maksiat itu adalah taubat. Tapi enggak boleh orang berlebihan dalam rojak. Engkau diterima oleh Allah mana ini jaluk ngapura. Ya nek pas ngedeke dosa, ngedeke maksiat kepada Allah, terus kemudian Allah itu mengambil nyawanya, kan gak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gak boleh orang terlalu pedean ya dengan rojaknya, dan gak boleh punya rasa khawatir, rasa takut yang berlebihan. Maka oleh sebagian ulama dikatakan khauf dan roja ini seperti sayap pesawat. Khauf itu sayap kanan, roja itu sayap kiri. Jadi khauf dan roja. Termasuk di dalam ibadah kita
khawatir, ada rasa takut bahwa ibadah yang kita lakukan, misalnya dalam ibadah sholat kita ya 5 kali sehari itu, kita juga khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga ada roja di dalam diri kita, ya, selagi kita masih melakukan kebaikan, apalagi itu melaksanakan ibadah sholat, maka Allah pasti memberikan ampunan kepada kita. Tetap ada harapan, ada roja. Nah, ketika khauf roja itu selalu beriringan di dalam diri kita, inilah yang nanti melahirkan amal-amal kebaikan itu. Tidak berlebihan dalam khaufnya, tapi juga gak pede dalam rojanya. Ya. Maka di dalam pembahasan kita yang sudah sangat lama sekali, umat Rasulullah SAW itu kan dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah orang yang dzalimun li nafsi, wong sing menganiaya diri sendiri. Yang kedua adalah muktasid, wong sing tengah-tengah, ya kadang melakukan kebaikan, ya kadang melakukan keburukan. Ada yang ketiga, sabiqun bil khairat, umat Kanjeng Nabi iku sing selalu mendahulukan kebaikan. Apa akhir ya dari ketiga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keadaan. Ya, muktasid itu dapat rahmat Allah dengan hisab yang sangat mudah. Ya, karena dia masih mencampurkan ya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya, perintah-perintahnya dilaksanakan, tapi juga ada sebagian larangannya yang dikerjakan. Kemudian sabiqun bil khairat, umat Nabi yang selalu mendahulukan kebaikan itu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka adalah orang yang mau surga tanpa hisab. Sementara yang ketiga, dhalimul nafsi, wong sing senantiasa menganiaya dirinya sendiri, ya, berbuat kemaksiatan lah, perintah Allah tidak dilaksanakan, larangannya juga tidak ditinggalkan, malah dikerjakan. Tapi masih ada keimanan di dalam dirinya. Nah, orang yang ketiga ini berada di dalam hisab yang panjang, berada dalam penantian yang panjang, walaupun pada akhirnya nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inna syafaati li ummati, ya, sesungguhnya syafaat itu umatku yang melakukan perbuatan dosa. Akhirnya adalah semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah ya, ada roja, ada harapan yang besar, tetapi juga enggak boleh ada rasa takut yang berlebihan. Ya. Kemudian ada seorang ulama yang ditanya tentang khauf itu apa? Ya, namanya Junaid al-Baghdadi. Khauf adalah tawakkul uqubah, takut terjadinya siksa ala majaril anfusi, atas gerak jiwa. Ya. Jadi apa namanya? Ini mungkin kalau kita masih belum sampai punya pemahaman yang demikian tentang khauf itu. Ya. Dan khauf itu ya, rasa takut dari Allah itu wajibun. Satu hal yang wajib. Ya. Takutnya itu karena jalalullah, karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika orang-orang kafir itu
mengatakan bahwa apa betul kami nanti itu akan dikembalikan oleh Allah seperti makhluk yang baru. Padahal kami semua sudah menjadi tulang belulang. Ya, Allah menjawabnya dengan mudah, sekali tiupan. Ya, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai umat Rasulullah SAW itu semua akan kembali, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu hal yang mudah. Ya. Kalau kita mendengarkan ayat-ayat yang demikian ini, ya, tentang neraka, tentang peristiwa hari kiamat itu, ya, itu yang muncul rasa khaufnya. Karena keagungan Allah. Allah itu sangat kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Dan perkara pada saat itu, ketika yaumul fasl, pada hari pembalasan itu terjadi, wal amru yauma idinillah. Perkara itu pada hari itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita menghayati betul, kalau hati kita itu ada harakatul qalbi, gerak hati, ya, min jalali rabbi, dari keagungan Tuhan kita. Ketika kita membaca ayat-ayat yang demikian itu berarti kita sudah punya rasa khauf di dalam diri kita. Ya. Ya, digambarkan lagi oleh Allah tentang peristiwa kiamat itu apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Jadi ketika pada hari kiamat itu nanti terjadi, ya, setiap orang itu lari. Yauma yafirul mar'u min akhi, dari saudaranya. Wis orang ngurusi lagi. Ya. Dari ibunya, dari bapaknya, ya, lari, ya, enggak peduli lagi dengan istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena pada hari itu orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau kita menghayati betul, ya, maka yang muncul ada rasa khauf. Tapi tetap saja harus ada rojak di dalam diri kita. Ya. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kamu kepadaku in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Ya. Surat Nuh, surat Ali Imran ayat 175. Ya, wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah engkau kepadaku jika kamu orang yang beriman. Ya, jadi orang yang beriman ketika melihat keagungan Allah itu ada rasa khaufnya. Tapi juga ada rojak bahwa Allah itu, ya, punya keluasan dalam hal memberikan rahmat kepada kita. Ada banyak ayat berkaitan dengan khauf ini. Wa iyaya farhabun. Ya. Dan hanya kepadakulah farhabun, kamu sekalian itu takut. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 40 dan banyak. Ya. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dengan khaufnya para anbiya dan para aulia itu. Ada rasa khauf, ya, yang dilakukan oleh para nabi dan para aulia itu. Sebagaimana firman Allah, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami dengan rasa takut dan rasa harap. Ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan, dan keadaan takut, dan tamak, dan berharap. Kita ini sama, berdoa kepada Allah itu juga ada khawatir, rasa khaufnya itu ada. Ya. Boboan gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga tetap ada rasa tamak, ada harapan. Ya. Doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Allah memuji mereka, ya, yang berdoa kepadanya khaufan, dengan rasa khauf, rasa takut, wa tama'an, dan rasa toma. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidaklah masuk neraka orang yang menangis min khasyatillah. Hatta yalijal labanu fid dar'i, sampai susu itu masuk lagi ke teteknya. Kan enggak mungkin. Ini air susu itu wis keluar dia enggak mungkin bisa masuk lagi. Itu artinya selamanya. Ya, jadi nangis itu enggak apa-apa. Ya, menangisi akan dosa, ya, tetapi tidak kemudian ya larut dengan ketakutan. Ya, dosaku akemen. Padahal ada roja, tetap masih ada harapan. Selagi kita itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya, tadi saya katakan takdir buruk orang yang melakukan dosa itu putus asa. Takdir baik orang yang melakukan perbuatan dosa itu adalah taubat. Ya, tapi nggak boleh orang geeran, engkau ya diterima oleh Allah nek njaluk ngapura. Nggak boleh. Lalu kemudian dibesarkan oleh maksiat kepada Allah. Lah pas maksiat kemudian mati. Tapi juga nggak boleh orang itu punya rasa takut akan dosa yang dilakukan. Ya. Saya seringkali cerita bagaimana ada orang yang membunuh 100 orang. Ya, membunuh 100 orang itu, satu orang saja tanpa ada alasan dibenarkan itu termasuk dosa besar itu. Ini 100 orang. Ya. Pertama membunuh 99, ketika ditanya kepada seorang, apakah dosanya diampuni oleh Allah? Jawabannya terlalu gede, orang bakal diampuni. Ini orang yang ditanya ini lebih kuat aspek khaufnya. Ya. Padahal Allah itu ghafurun, Allah itu maha pengampun, tidak menyebutkan dosa besar seperti apa, asalkan dia itu bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh, ya, genap 100. Lalu kemudian datang kepada orang arif lagi. Saya telah membunuh 100 orang. Kalau saya bertobat itu diterima enggak oleh Allah tobatku? Jawabannya, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan, selagi orang itu mau bertobat, kembali kepada Allah, menyesali, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu, kemudian menjauhinya, maka pasti Allah akan mengampuninya. Ya, ini orang yang penuh dengan harapan. Ya, sebesar apapun perbuatan dosa orang itu, asalkan ia bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah, pasti dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya roja. Ya. Jadi ketika kita nangis itu bukan suatu hal yang buruk. Ya. Kalau tangisan kita itu min khasyatillah, karena rasa takutnya kita kepada Allah. Jalalu Rabbi. Ya. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali perbuatan-perbuatan kita. Itu kata Rasulullah SAW, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidaklah masuk neraka orang yang menangis min khasyatillah hatta yalijal labanu fid dar'i, sampai air susu itu kembali ke teteknya. Itu tidak mungkin. Ya. Ini diantara fadilah menangis karena khasyatillah. Ya. Jadi kalau kita ini, ya memang ini ya ada hati itu yang memang lembut ya. Ya, jadi saya itu seringkali melihat orang itu membaca perjanjian saja, baca perjanjian ketika srokal nih kok.
Ya, marhaban, ya marhaban itu kan menyambut ya kedatangan Rasulullah SAW itu. Itu kadang ada orang itu yang menangis gerung-gerung itu. Bisa jadi karena kecintaannya kepada Rasulullah, ingin selalu dekat, atau bisa jadi menyesali atas perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan itu. Itu membaca barjanjen. Ya, barjanjen itu kan qasidah ya, satu syair tentang keagungan Rasulullah SAW. Loh apalagi kita ini membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka misalnya. Ya kan kita ini jarang ya. Kalau contoh misalnya ketika ada ulama ya, ada imam baca surat At-Takwir, fa aina tadhhabun? Ya, kemana kamu akan pergi? Itu seorang makmum itu pingsan. Ya. Kita ini kan biasa aja misalnya. Ketika ditanya kenapa pingsan ketika mau membaca fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul alamin. Ya. Surat At-Takwir itu dijawab. Kalau pertanyaannya kemana kamu akan pergi, itu jawabannya mudah. Semua orang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat saya menangis itu adalah apa? Bekal apa yang akan saya bawa? Amal baik apa yang sudah saya siapkan ketika saya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat pingsan. Ya. Nah, ini kalau orang sudah punya hati yang lembut seperti itu ya gampang ya. Gampang menangis ya, apalagi ketika membaca. Ya, saya di stasiun itu kan ada imam ya, Pak Saryogi itu, saya diteni itu. Ketika membaca surat Tabarok kayak saya itu ya, surat Tabarok itu mesti nangis di akhir-akhir ayat itu. Ya, saya diteni itu. Ya, karena memang itu bicara tentang bagaimana keadaan pada hari akhir nanti itu, bagaimana kondisi kejiwaan ya, setiap jiwa itu. Ya, ini kan ada rasa khaufnya itu. Ya. Kemudian di antara tanda orang itu punya rasa khauf di dalam dirinya itu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sya'ara jasadul abdu. Idza sya'ara jasadul abdu. Apabila jasad hamba itu menggigil, ya. Ya, idak sa'ara jasadul abdi. Apabila jasad seorang itu menggigil, ini tanda-tanda orang itu di dalam hatinya itu ada rasa khauf itu. Ya, ketika membaca istighfar, ya, ketika membaca ayat-ayat Allah, ketika melihat keagungan Allah, ya termasuk ya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya. Maka tahatat anhu dunubahu, maka akan berguguranlah dosa-dosa kama yatahatat anis sajaratil ya bisati waraquha, sebagaimana bergugurannya daun-daun kering ya anis sajar. Ya, jadi kalau ada tanda, ya ini tanda orang yang punya rasa khauf di dalam hatinya itu, ya gigil itu ketika ya melihat jalalur Rabbi, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya itu berarti dia di dalam hatinya sudah ada rasa khauf. Ya, maka diantaranya keutamaannya adalah apa? Tahatat anu dunubahu, maka akan berguguranlah dosa-dosanya kama yatahatat anis sajarati, sebagaimana berguguran dari pohon al-yabisati yang kering waraquha, daunnya. Ya, ini diantara
keutamaan orang yang punya rasa khauf di dalam hatinya. Tanda-tandanya begitu. Nah, ini masing-masing orang mungkin berbeda-beda, jenengan juga mungkin beda. Ada rasa khaufnya itu, ya ada hati yang kerentek itu, tiba-tiba berbesmili karena ada rasa ketakutannya itu. Nah, ini kaitannya dengan khauf. Lalu kemudian roja, ya. Roja, ya. Ini gandengannya. Ya, khauf dan roja itu seperti sayap pesawat itu. Ya, maka ulama mengatakan khauf itu kanan, ya sayap kanan, roja itu sayap kiri. Jadi roja itu apa? Al-amal, harapan, cita-cita. Itu namanya roja. Jadi kalau orang itu khaufnya itu ini lebih besar, ya noe mung wedi terus saja, rawan melakukan apa-apa, ya maka harus digandengkan dengan roja, ya ada harapan, ada cita-cita, ya. Anak itu kan nggak boleh takut-takuti terus, ya kamu ini masuk neraka ini, ya tetap harus diberikan satu harapan, ya kan. Jadi malah yang muncul ketakutannya. Jadi harus berimbang kita itu dalam hal mendidik itu. Ya, ada rojaknya. Ya. Kadang juga rojak ini bimakna khauf, ya khawatir juga. Sebagaimana firman Allah, malakum la tarjunal lillahi waqara. Apa yang menyebabkanmu la tarjuna, tidak berharap kepada Allah, ya waqaran, lagi rendah hati, ya ai malakum la takhafuna, apa yang menyebabkanmu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut azamatallahi, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la tarjuna ini, ya oleh sebagian ulama diartikan la takhafuna. Kenapa kamu tidak ada rasa takut akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rendah hatinya sama sekali, ya, ini artinya roja itu. Roja juga apa? Roja itu ta'alluqul qalbi bi khusuli mahbubin fil mustaqbal. Ta'alluqul qalbi, gantungnya hati, keinginan hati untuk mendapatkan sesuatu yang dicintainya pada masa yang akan datang. Itu namanya roja. Ya, cita-cita itu kan sesuatu yang sangat jauh. Ya, jadi menggantungkannya hati untuk mendapatkan yang dicintai fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Ya. Jadi kita tetap harus ada harapan, termasuk di dalam hal melaksanakan amal. Kita masih punya harapan, walaupun saya ini, ya namanya manusia itu kan, ya ada potensi untuk melakukan perbuatan dosa. Kita punya nafsu. Tetapi dengan kita bertaubat, dengan kita ada harapan, ya dengan kita tobat itu, ya dosa yang kita lakukan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa yang akan datang. Itu yang namanya roja. Ya. Atau roja itu apa? Sikatu bijudil kirami, bijudil karam, percaya akan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah itu mengalahkan kemarahannya. Ya. Ada lagi roja itu apa? Qorbul qalbi min lutfi rabbi, dekatnya hati karena kelembutan Tuhannya. Ya, jadi dekatnya hati karena kelembutan Rabb-nya. Atau ya dikatakan lagi sururul fuadi bi husni, ya bahagianya hati dengan bagusnya al-mi'ad. Ya, mi'ad itu hari kemudian yang dijanjikan. Ya, ada rasa bahagia di dalam hati atas bagusnya hari yang dijanjikan itu. Ya.
termasuk di antara rasa roja di dalam hati kita itu apa? An-nadru ila saati rahmatillah. Kita memandang akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rahmat Allah itu begitu luas diberikan pada hambanya. Ya. Kalau kita punya pandangan yang demikian ini, maka kita tidak akan putus asa. Orang yang putus asa itu kan orang yang tidak punya pandangan bahwa Allah itu punya rahmat yang sangat luas. Ya. Sehingga kemudian orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri misalnya. Itu orang yang tidak punya pandangan bahwa Allah itu punya keluasan dalam rahmatnya. Ya. Nah, orang yang punya harapan, roja ini punya pandangan demikian. Bahwa Allah itu ya memiliki rahmat yang begitu luasnya yang diberikan kepada makhluknya. Ya. Ini yang namanya roja. Ya. Punya harapan yang sangat besar. Ya, coba tadi saya katakan tadi itu. Dzalimu li nafsi, wong sing menganiaya diri sendiri. Ya. Orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih ada keimanan, tetap dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ya. Ada satu kisah begini, ada orang yang pesan kepada keluarganya. Ya. Kalau mati dibakar. Ya, kalau mati dibakar. Ya. Lalu kemudian ditanya, kenapa melakukan hal itu? Karena rasa khaufnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena rasa khaufnya itulah menyebabkan ia malah diampuni. Ya. Berarti dia masih punya harapan, gantungkan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang namanya dengan roja atau harapan. Ya, jadi yang paling penting di dalam roja ini apa? Penjelasan yang terakhir. An-nadru ila saati rahmatillahi ta'ala. Yaitu punya pandangan akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluknya. Ya. Bahkan di dalam satu hadis, ya, karena rahmatnya begitu luasnya itu sampai kemudian Rasulullah mengatakan ar-rahim, wong sing duwe welas asih yarhamuhumullah, pasti akan diberikan welas asih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang punya welas asih kepada manusia, kepada makhluk, kepada siapapun yang ada di lingkungannya, maka pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepadanya. Irhamu man fil ardi, kata Rasulullah. Berikanlah welas asih kepada orang-orang yang ada di muka bumi. Yarhamu man fis sama, maka yang ada di langit akan memberikan welas asih. Ya, ini luasnya begitu besarnya luasnya Allah. Ya, maka orang nggak boleh khawatir, orang nggak boleh punya rasa putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua sifat ya yang harus ada di dalam diri seorang muslim itu apa? Khauf dan roja. Rasa takut dan rasa harap. Kita mengembangkan dua hal ini, khauf roja. Ya, rasa khauf atas perbuatan yang kita lakukan itu enggak diterima oleh Allah, tapi kita punya harapan. Ya. Dengan kita punya roja itu kemudian kita terus memperbaiki, terus melahirkan amal-amal kebaikan di dalam diri kita. Jangan kemudian hanya takut saja. Ya. Takut saja itu enggak boleh. Ya. Tetapi juga terlalu kegeeran terhadap rojanya juga enggak boleh. Engkau ya paling diampuni lagi, itu enggak boleh. Ya. Lalu kemudian ngulangi berbuat dosa. Ya ini pas berbuat dosa lalu kemudian mati. Ya, ini harus seimbang. Ya, sebagaimana sayap pesawat itu kalau enggak seimbang ya miring. Maka khauf dan roja ini harus seimbang di dalam diri kita. Saya kira itu
Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan khauf dan raja ini. Saya kira gitu, ada yang mau didiskusikan? Monggo. Waalaikumsalam. Amin. Nggih. Jadi ya, untuk menumbuhkan rasa khauf itu memang itu butuh dilatih, ya, diikhtiari. Ya, terkadang ada peristiwa yang sangat besar, ya, sehingga kemudian rasa khauf itu muncul. Ya, misalnya apa? Ya, kalau sekarang hampir habis Semeru, NTT, gempa, ya, kemudian Merapi juga ini. Ini kan bisa melahirkan rasa khauf di dalam diri kita itu. Ya, khaufnya itu karena jalalur Rabbi, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iso gawe ya apa namanya? Ini baru di dunia, ya. Gunung diletuskan. Padahal ketika yaumul qiyamah nanti itu gunung-gunung itu dijalankan, disaling tabrakan, ya, kemudian menjadi rata. Ya, itu yang bisa muncul rasa khauf itu. Ya, itu diantaranya, gitu. Atau rasa khauf itu muncul, ya, kita bisa membuat media lah. Misalnya tadi, ya, menaruh sajadahnya putih gitu, misalnya gitu. Sehingga kemudian kita selalu ingat, ya, kematian. Ya, dengan ingat kematian itu lalu kemudian kita akan membaguskan amal-amal kebaikan. Karena ada rasa khaufnya itu. Rasa khaufnya itu karena jalalur Rabbi, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tahu, ya, kapan kematian itu akan datang. Ya, ada banyak cara, banyak hal, Pak. Ya, termasuk ada orang yang tadi, ya, nangis itu karena dia mendengar apa, karena dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menangis. Ya. Ada yang biasa saja. Ini memang tingkat orang itu memang berbeda-beda. Ya, jadi tingkat kepekaan hati orang itu, setiap orang itu berbeda-beda. Ini kaitannya dengan apa? Kesadaran, ya, di dalam hal apa, bahwa Allah senantiasa mengawasi itu juga penting. Ya, sehingga kemudian ini yang akan melahirkan amal kebaikan. Bahwa di dalam diri kita, wa inna alaikum la khafidin kiraman katibin, bahwa di dalam apa, diri kita itu ada malaikat yang selalu mencatat. Ini yang akan melahirkan kebaikan. Sehingga kita ini punya rasa khauf di dalam hati kita. Harakatul qalbi, hati ini kemudian bergerak
ya. Ya ada rasa takut, dicatat ya. Jangan-jangan ketika saya melakukan keburukan dicatat oleh malaikat yang mencatat keburukan kita. Sehingga kemudian kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini ada berbagai macam cara dan masing-masing orang itu mungkin berbeda-beda tingkat kepekaan di dalam hatinya itu. Gitu nggih Pak? Wonten malih? Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Jadi dalam kaidah itu ada istilah al-yakin la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Di dalam melaksanakan ibadah itu juga ada keyakinan ya di dalam diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ada rasa khawatir. Ya. Jadi ini yang kemudian melahirkan kita itu untuk memperbaiki. Ya. Jadi tidak kemudian berarti harus ragu dulu, enggak. Beda, ragu dengan rasa khawatir itu beda. Ya, jadi ibadah itu harus yakin. Ya. Jadi misalnya ketika orang sudah berwudu, ya, lalu kemudian ragu-ragu, mau wis wudu apa ora ya? Berarti yang dimenangkan adalah bahwa tadi sudah berwudu. Ya, harus yakin, nggak boleh ada keraguan. Nah, yakin khauf itu beda dengan keraguan. Ya, jadi ini berbeda. Nah, rasa khauf itu ya, karena kan tidak ada yang tahu ya, bahwa ibadah kita ini terima Allah apa tidak. Kita sudah melaksanakan perintahnya saja yang berupa sholat, sujud kepada Allah itu satu perbuatan yang luar biasa. Sujud saja. Tetapi tadi kita serahkan kepada Allah, diterima dan tidaknya. Sehingga kemudian kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap peribadatan kita. Ya, termasuk sholat kita, termasuk doa kita. Ya, tetap ada khawatirnya, ada rasa khaufnya itu. Ya, nah, makanya tadi saya katakan khauf roja itu memang ada perasaan hati. Ya, dari sinilah kemudian orang berusaha untuk memperbaiki. Ya, terus memperbaiki. Kalau orang terlalu kegeeran kan berbahaya, Pak. Sholatku itu apik pasti diterima kan nggak bisa juga. Ya kan? Padahal belum tentu juga bagusnya sholat kita seperti apa. Ya, sehingga kemudian tidak ada kata berhenti di dalam membaguskan ibadah sampai kematian itu datang. Terus kita perbaiki, kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Nah, ini ruang inilah yang kemudian diisi dengan khauf itu. Ya, tidak ada yang tahu bahwa ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Tapi tetap ada harapan. Nah, ini makanya tadi saya katakan khauf roja ini harus seimbang, sebagaimana sayap itu kalau terlalu pedean rojaknya yaitu berbahaya juga, seolah-olah kemudian ibadah wis apik sing wis salate jamaah terus wis apik diterima oleh Allah, enggak juga. Ya, sementara salate ya ada orang yang salat mungkin ya hanya salat wajib saja, sementara ibadah sunat tidak, bisa jadi dia lebih baik misalnya gitu kan. Ya, nggak boleh orang terlalu kepedean rojaknya dan nggak boleh orang sangat takut. Ya, ya. Kira-kira gitu ya Pak. Jadi beda antara ragu dengan khauf itu beda. Ibadah nggak boleh ada keraguan, harus ada keyakinan. Ya, mantap gitu. Gitu, nggih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.